motor besar peninggalan Belanda yang dikubur di area tempat ini. Nah, itu kalau kita bawa alat metal detektor mungkin bisa lebih membantu ya teman. Yang menyaksikan langsung Belanda menyimpan harta di sekitar sini, semacam barang-barangnya gitu. Ada nggak cerita begitu, Pak? Ada, cuma orangnya kan sudah meninggal. Itu waktu zamannya Belanda dulu, di sini masih ada gudang, malah pondasinya itu masih ada. Masih ada pondasi, nanti kita cek. Pondasinya ada. Apa namanya? Waktu pengusiran Belanda, nah, itu sebagian sepeda dapat dimasukkan ke dalam sumur itu. Sumur tua gitu. Sumur tua. Ya, kalau sumur itu biasa, apa namanya? Kadang kayak suara dibaca itu biasa. Itu sering saya sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Teman-teman, saya berada di sebuah ini bekas kebun tanaman kakao. Sebetulnya tidak terlalu lama ini. Di sini tumbuh subur dan lebat. Banyak sekali tanaman tumbuhan kakao, teman-teman. Itu juga dari kebun ini juga peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Nah, satu hal yang menarik di situ ada sebuah rumah yang memang ini rumah petugas hingga saat ini yang diberi mandat oleh PTP untuk menunggui atau penekun menjadi penekun di sebuah areal kebun kakao ini. Entah kenapa ini permajaan sepertinya teman-teman. Jadi dia ditebang untuk biar tumbuh kembali bibit yang baru. Dan sebetulnya di sini juga dulu ada rumah bekas peninggalan Belanda yang sudah lama hancur mungkin teman-teman. Itu tinggal pondasinya saja dan beberapa cerita mistis dari banyak sekali informasi penduduk lokal bahwa tempat ini juga di beberapa sudut dipercaya sebagian orang menjadi tempat pengkuburan benda-benda pusaka atau harta peninggalan penjajahan kolonial Belanda. Salah satunya yang paling terkenal itu ada sebuah sumur di area sini yang dipercaya juga sumur itu banyak hal yang istilahnya bersejarah gitu teman-teman, benda-benda bersejarah seperti sepeda kuno, seperti sepeda kumbang gitu, terus semacam motor besar peninggalan Belanda yang dikubur di area tempat ini. Nah, itu kalau kita bawa alat metal detektor mungkin bisa lebih membantu ya teman-teman. Nah, terlihat di sini ya teman-teman, ini bekas. Jadi ini bekas pondasi. Ini sudah nggak jelas ya. Jadi hanya beberapa titik yang terlihat, nampak ya di kamera. Pondasi bekas rumah Belanda yang cukup besar sebetulnya teman-teman. Hanya tinggal beberapa batu yang bertumpukan begini. Nah, tuh. Seperti ini teman-teman penampakannya. Sayang sekali ya, sebetulnya itu kan menjadi cagar budaya dan sejarah kita, dibiarkan hancur sedemikian rupa, tinggal tanah kosong begini. Sayang sekali teman-teman. Ya, kita coba untuk lebih dekat ke rumah
yang sisa ini ya teman-teman. Lebih sebetulnya rumah ini menurut saya tidak terlalu lama, jadi dia masih terbilang baru, tetapi kan kita bisa bertanya-tanya pada yang langsung menempati area ini, apa saja cerita mistis mungkin atau kejadian-kejadian aneh di sekitaran rumah atau area bekas rumah Belanda ini. Ini rumah cukup asri sebetulnya ya teman-teman. Oke, coba kita cek bagian depan. Nah, dia ada ornamen sisa-sisa lama, bentuknya klasik sekali. Hanya bagian jendela sudah diganti oleh papan kayu ya. Sebetulnya ini saya yakin dulu kaca ya teman-teman. Ada batu-batu yang ditata cantik, klasik dan elegan. Nah, bagian jendela banyak kerusakan, sudah nggak original. Atap ya gitu teman-teman. Nah, saya lihat plafonnya di sana masih ada sisa dari bambu ya. Jadi plafonnya terbuat dari anyaman bambu. Tentu rumah ini sangat sejuk untuk ditinggali. Bagian beranda depan ada pagar kecil yang untuk membatasi halaman dan beranda. Ornamennya juga cukup menarik teman-teman. Sorry, banyak suara sapi. Keren sekali. Nah, ini bagian beranda. Banyak plafon yang sudah rusak. Kalau diizinkan, boleh kita lihat-lihat bagian sumurnya. Coba saya akan berkomunikasi pada Bapak Suji yang menempati rumah ini. Kita akan tanya-tanya teman-teman tentang perihal area lokasi ini, apa saja yang fenomena-fenomena yang terjadi di sini. Ditunggu ya teman-teman. Jadi sudah lama Pak di sini, ada sekitar berapa puluh tahun tinggal di rumah ini? Kalau tinggal di sini, kalau mulai mbah saya itu lama udah. Jadi masih dari kecil gitu Pak ya? Iya. Oh, ada sekitar 50 tahunan Pak di sini? Kurang lebih. Oh iya. Pernah nggak Pak ada hal-hal yang aneh gitu selama dari kecil hingga saat ini? Bapak itu ada pengalaman khusus pribadi atau menurut orang lain di sekitar sini yang lebih ke aneh atau hal-hal yang mistis gitu Pak? Kalau yang dialami saya, kalau pas malam jam 12 malam itu ya, pintu itu bisa kayak orang nutup gitu, blak gitu. Oh iya, itu sering sekali Pak. Nah, sering. Pas ada orang lewat itu bukan cuma 1-2 ya, ada banyak yang lihat kalau malam tuh ada sinar itu. Sinar Pak ya? Cahaya yang bisa dijelaskan itu warnanya apa Pak? Warnanya agak kuning kemerah-merah. Itu apa menandakan cahaya itu ada semacam pusaka atau harta karun di sekitar sini yang dikuasai dunia lain kira-kira? Kemungkinan begitu. Soalnya di sini kan ceritanya bagi orang-orang yang terdahulu itu memang apa namanya, banyak harta karun. Oh alah. Nah, iya. peninggalan Belanda itu. Asli dari peninggalan Belanda gitu? Iya. Itu menurut orang-orang sepuh gitu Pak ya? Orang-orang yang dahulu. Kira-kira apa aja itu Pak ceritanya yang dominan? Kalau di tengah sana bilangnya ceritanya yang orang lihat itu orang yang pakai ilmu gaib mungkin ya. Itu
apa MD gitu ceritanya. Merah delima. Merah delima. Iya, iya. Terus yang di sana itu bilangnya peti, cuma kurang paham juga. Kan orang-orang yang ngerti kayak itu yang kan. Oh itu dilihat secara ini metafisika gitu. Iya iya. Nah kalau ada orang sepuh yang menyaksikan langsung Belanda menyimpan harta di sekitar sini semacam barang-barangnya gitu, ada nggak cerita begitu Pak? Ada, cuma orangnya kan sudah meninggal semua. Iya iya. Itu Ada. gimana Pak? Itu waktu zamannya Belanda dulu, di sini masih ada gudang, malah pondasinya itu masih ada di sana. Masih ada pondasi, Ada. nanti kita cek Pak. Pondasinya ada. Itu ceritanya apa namanya, waktu pengusiran Belanda itu sebagian sepeda apa dimasukkan ke dalam sumur itu, Sumur tua gitu. sumur tua. Cuma sampai sekarang sumurnya itu belum ada yang Tidak terdeteksi sampai belum hari tahu, ini. Wah sayang sekali ya. Iya. Jadi apa aja itu menurut cerita Pak yang dimasukkan ke sumur katanya Belanda? Iya, semua barang-barang punya Belanda itu yang dimasukkan di sana ceritanya. Seperti apa itu? Sepeda, Motor gitu ya. motor itu dimasukkan ke dalam Sepeda, oke. Motor Belanda gitu ya. Nah, Oh, oke. Sayang sekali Pak kalau kita bisa deteksi itu, wah kaya gitu. iya. Cuma kan itu belum ada yang dapat lah ceritanya. Oh iya iya, oke oke. Kalau noni ada nggak Pak di sini? Maksudnya Noni Belanda gitu. Penampakan noni atau kuda kencana gitu. Kereta kencana. kalau itu belum ada yang dengar. Cuma ya bekas-bekas rumahnya itu ada. bekas pondasi rumah Belanda ada ya. Tapi bagi orang yang dulu waktu di sini masih ditanami kakao, itu memang ada beberapa suhu yang mau ngambil apa namanya, mungkin barang kayak gitu, cuma nggak bisa, Oh oke oke. nggak kuat. Jadi energinya sangat kuat yang menjaga gitu. Yang Pak. menjaga itu ceritanya pegang senjata semua. Wah. Kemiliteran Belanda gitu di alam itu. Oke teman-teman, saya sudah minta izin ke Bapak Seruji untuk kita melihat-lihat bagian dalam rumah ini seperti apa. Kita mungkin bisa flashback suasana zaman dahulu hingga hari ini. Beliau yang menempati rumah ini bisa langsung mengantar kita ke area belakang, bahkan dapur dan sumurnya juga masih otentik kata beliau. Monggo Pak, mari. Bismillah. Assalamualaikum. Misi ya Pak. Wow, ini penampakan luarnya teman-teman. Keren sekali. Jadi dia depan ada ventilasi udara. Cukup sejuk ya. Jadi ada 6 ventilasi udara yang menyuplai udara segar dari arah luar ke dalam rumah. Kemudian ada beranda. Dia ruang depan dengan ruang tengah juga ada batas seperti ini teman-teman. Beberapa ada 3 kamar. Plafonnya terbuat dari anyaman bambu seperti di luar. Keren sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini bagian ruang masak Pak ya. Ini keren banget. Jadi coba saya bantu dengan cahaya teman-teman. Nah ini masih otentik ya. Jadi kusennya betul-betul diperhatikan. Ya pintunya masih dipertahankan dari zaman dulu ya teman-teman. Ini masih otentik. Dan ya ini jati asli, jadi nggak ada masalah sama sekali hingga tahun ini. Luar biasa. Ini yang saya kagumi dari pembangunan rumah-rumah zaman dahulu. Bahkan ada tirai kawat seperti ini teman-teman. Ada beberapa bagian memang sudah rusak, tapi ini masih dipertahankan terus Pak ya. Jadi sayang sekali ini untuk kita lihat-lihat. Ada cerobong nggak Pak untuk masa? Nggak ada ya? Nggak ada teman-teman, hanya ventilasi udara yang dibiarkan terbuka itu dari genteng, tapi dia luarnya dari kaca. Ya. Bapak masih memasak dengan tungku api seperti ini. Ini boleh percaya, boleh tidak teman-teman, terutama yang kota ya. Jadi kalau kita masak masih menggunakan tungku api seperti ini, dijamin nasi atau masakannya wanginya itu khas. Dan ini buat lahap kita makan, dan justru ini lebih sehat teman-teman.
Ini menggunakan kayu bakar seperti biasa. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Nah, masih keren sekali. Akhirnya ada beberapa atap yang sudah rusak, kemudian plafonnya juga sudah jebol. Tinggal rangkaian untuk nempel plafon gitu teman-teman. Tinggal kayunya, tapi ini benar-benar kualitas tinggi. Ya wajar lah karena kemakan usia dan zaman. Oke, kita langsung ke area sumur. Ini ya Pak sumurnya. Ada yang aneh enggak Pak kalau sumur kalau malam-malam gitu? Kira-kira enggak mungkin ada suara apa? Ya kalau sumur itu biasa kadang kayak suara timba jatuh itu biasa. Itu sering saya saya sebelumnya beberapa video sebelumnya juga kalau area sumur atau kamar mandi biasanya begitu. Sering ada orang mandi atau air beriak gitu di dalam kamar mandi, itu udah biasa sekali. Oke, kita cek bagian airnya. Wow, keren banget teman-teman. Jadi airnya super jernih, super segar sepertinya. Ini nggak perlu bermerek ya. Jadi ini lebih kaya mineral dengan kandungan mineral yang utuh. Ini benar-benar original ya. Jadi airnya benar-benar jernih dan pasti ini sangat steril teman-teman. Tidak perlu penyerilisasi buatan. Ini besinya masih otentik juga. Nah ini timbangan kayunya. Oke, di belakang saya lihat juga ada kamar mandi yang ini juga sepertinya otentik. Misi ya Pak? Iya. Bismillah. Nah kayak gini teman-teman. Jadi baknya masih otentik, ubinnya masih otentik. Kemudian ada jendela 2 buah yang dia maksimal mengirim cahaya dalam masuk ke ruang kamar mandi ini. Mungkin gitu ya teman-teman. Kita kembali. Mungkin segini aja dulu teman-teman. Terima kasih banyak sudah menemani saya. Kita akan kembali ke rumah ini mungkin dengan membawa metal detektor, dan itu kita lakukan pada malam hari agar lebih kena ya teman-teman sisi horornya. Begitu mungkin kurang lebih teman-teman. Terima kasih banyak, jaga kesehatan dan assalamualaikum.